Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Zahrani Mediasari, NPM 2201012018. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya semester 5, kelas G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Nuria MPDI. Materi saya itu mengenai hakikat manusia menurut Al-Quran. Yang poin pertama, pengertian manusia menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 3 terminologi yang menunjukkan mengenai manusia, yaitu yang pertama, Al-Insan, Al-Ins, Unas, Al-Nas, Unasi, dan Insi. Yang kedua yaitu Al-Bashar, dan yang ketiga, Bani Adam yang artinya anak Adam atau Zuriat Adam yang artinya keturunan Adam. Menurut Nawawi, untuk memahami penyebutan orang secara umum dalam Al-Quran sering digunakan 3 kata yang merujuk pada pengertian orang, yaitu yang pertama, insan, ins, al-nas, unas, yang kedua yaitu kata bashar, yang ketiga yaitu Bani Adam atau Zuriat Adam. Dengan demikian, pemaknaan manusia dalam Al-Quran dengan istilah al-bashar, al-insan, al-nas, dan Bani Adam atau Zuriat Adam mencerminkan kualitas dan kesempurnaan terciptanya manusia, yang tidak hanya sebagai makhluk biologis dan psikologis, tapi juga sebagai makhluk religius, sosial, serta makhluk bermoral dan berbudaya. Semuanya mencerminkan kepentingan dan hak prerogatif manusia atau makhluk Allah yang lainnya. Poin yang kedua yaitu mengenai hakikat manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Allah yang berbeda. Islam memandang manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki keunikan, kualitas, dan keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain dengan bentuk raga sebaik-baiknya. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat At-Tin ayat 4. Rupa yang seindah-indahnya pada Quran Surat At-Tagabun ayat 3 yang dilengkapi dengan berbagai organ psikofisik yang istimewa pula, seperti panca indera dan hati, yang dijelaskan pada Quran Surat An-Nahl ayat 78. Surat-surat tersebut akan saya bacakan artinya. Yang pertama yaitu Quran Surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tagabun ayat 3, yang artinya, dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dia membentuk kamu lalu memperindah bentukmu, dan kepadanya lah kembalimu. Quran Surat An-Nahl ayat 78, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Poin yang kedua yaitu manusia memiliki sifat fitrah atau kemampuan. Manusia pada dasarnya memiliki sifat fitrah, kemampuan. Nah, konsep fitrah menunjukkan bahwa manusia membawa sifat dasar kebajikan dengan potensi iman atau kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Sifat dasar atau fitrah yang terdiri dari potensi tauhid itu menjadi sebuah landasan kebajikan dalam perilaku manusia. Dengan kata lain, manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat dasar baik yang berlandaskan pada tauhid. Dalam Al-Quran, uraian atau penjelasan mengenai sifat fitrah manusia terletak pada surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Anwar Shatoy menginterpretasikan mengenai fitrah manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pengertian fitrah. Fitrah merupakan keyakinan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan pada diri setiap manusia. Fitrah merupakan penerimaan kebenaran dan kemantapan individu dalam penerimaannya. Selanjutnya, fitrah merupakan keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang dengannya menjadikan manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mengenal Allah dalam syariatnya. Fitrah adalah unsur-unsur atau sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Yang selanjutnya itu mengenai cakupan fitrah. Yang pertama ada fitrah iman yang esensinya mengetahui keesaan Allah dan tunduk kepadanya, yang fungsinya merupakan memberi bentuk dan arah bagi fitrah jasmani, rohani, dan nafs atau jiwa. Selanjutnya yaitu fitrah jasmani, fisik, yang merupakan wadah bagi fitrah rohani, yang merupakan jaringan atau alat-alat indrawi dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada fitrah rohani atau fitrah psikologis, merupakan sebagai esensi pribadi manusia. Yang kedua memiliki daya mengembangkan proses biologis. Selanjutnya yaitu berada di alam materi dan imateri. Kemudian suci dan memperjuangkan dimensi spiritual. Dan yang terakhir mampu berinteraksi dan dapat menjadi tingkah laku aktual.
Yang keempat dan yang terakhir yaitu ada fitrah nafs atau jiwa sebagai panduan integrasi antara fitrah jasmani, fitrah fisik dengan fitrah rohani yaitu fitrah psikologis. Kemudian memiliki 3 komponen pokok yaitu kalbu, akal, dan nafsu. Yang ketiganya saling berinteraksi yang terwujud dalam bentuk kepribadian. Yang ketiga yaitu ada karakteristik manusianya adalah jasad dan ruh. Karakteristik manusia dalam Al-Quran adalah jasad dan ruh dalam manusia. Jasad atau al-jism merupakan bagian dari raga atau badan manusia yang berasal dari tanah. Sedangkan ruh secara harfiah merupakan angin, nafs atau jiwa yang merupakan hakikat dari manusia. Ruh juga berarti zat murni yang hidup. Menurut Syafi'i Ma'arif, karena ruh inilah manusia memiliki kemampuan penalaran, intuisi, kebijakan, dan kecerdasan. Hakikat manusia dalam konteks ini adalah adanya interaksi yang seimbang antara ruh dan jasad dalam menciptakan kehidupan. Ia tidak bebas menyantuni kehidupan biologisnya, ia pula karena ia bukan binatang, dan ia pun tidak bebas menyantuni kebutuhan rohaninya karena ia bukanlah malaikat. Tapi karena model dan pola keseimbangan itulah substansi manusia menjadi terwujud. Yang keempat yaitu manusia sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan bukan hanya sekedar mainan, melainkan untuk mengemban amanat Tuhan, yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah pertama kali manusia diciptakan diperkenalkan sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 165, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas bahagian yang lain, beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.